Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Belia dengan NIM 245150307111055. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan sebuah tugas dari mata kuliah pengantar keamanan informasi, yaitu yang dimana saya akan membahas dua topik krusial sekaligus. Yang pertama yaitu studi kasus mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, dan nanti slide selanjutnya yaitu analisis kasus kontroversial dan juga analisis kasus kontroversial Word ID. Lalu langsung saja saya mulai untuk slide yang pertama. Oke. Di sini sebagai pondasi hukum, saya mengambil 5 pasal utama yang saya soroti karena sangat berdampak pada teknis keamanan informasi, yaitu pasal kunci Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut. Nah, yang pertama ini ada pasal 4 atau jenis data. Nah, pasal ini membedakan data menjadi dua yaitu umum dan spesifik. Nah, ini penting karena data spesifik ini seperti data kesehatan atau biometrik sendiri menuntut perlindungan yang jauh lebih ketat dibandingkan data umum. Kan kalau data umum itu seperti password atau data identitas. Nah, kalau data spesifik ini lebih ketat seperti biometrik dan seperti dan juga sidik jari. Lalu yang kedua ini ada pasal 20, itu wajib ada persetujuan atau konsen. Ini adalah jantungnya pemrosesan data. Pasal ini menegaskan bahwa setiap pemrosesan data itu harus memiliki dasar yang sah. Nah, dan persetujuan eksplisit ini atau konsen dari pemilik data adalah syarat mutlak. Tidak boleh dipergunakan tanpa seizin pemilik data. Jadi gak boleh ada lagi pengambilan data itu secara diam-diam. Lalu yang ketiga ini ada pasal 46, yaitu mengatur transparansi atau lapor kebocoran itu maksimal 3 kali 24 jam. Nah, jika terjadi kebocoran ini, instansi wajib melapor maksimal 3 kali 24 jam. Yaitu aturan ini memaksa perusahaan itu untuk jujur dan tidak menutupi insiden cyber itu sendiri. Lalu ada pasal 65, yaitu sanksi pidana bagi pelanggar sendiri. Ini adalah seperti giginya undang-undang PDP, yaitu mengatur sanksi pidana penjara hingga bisa mencapai 5 tahun bagi siapa yang mengumpulkan atau menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum atau menguntungkan pribadi sendiri. Lalu yang terakhir ini ada pasal 35, yaitu kewajiban menjaga keamanan. Di sini ditegaskan bahwa pengendali data itu wajib memiliki sistem keamanan yang andal. Jadi keamanan data itu bukan lagi fitur tambahan, melainkan kewajiban hukum. Nah, di sini ada gambar yang saya ambil dari Kaltimpos, yang dimana ini kasus yang saya analisis yaitu Word ID. Jadi mengambil data retina warga itu ditukar dengan uang ratusan ribu rupiah. Terus lalu kemana itu data tersebut digunakan dan apakah bahaya? Saya lanjut. Oke. Yang selanjutnya itu controller, data controller atau data versus prosesor. Nah, dalam data kelolanya dalam undang-undang PDP atau perlindungan data pribadi itu membedakan dua peran vital, yaitu data controller dan data prosesor itu sendiri. Nah, sederhananya itu data controller itu atau pengendali data adalah otaknya yang merekalah menentukan tujuan dan kendali atas data tersebut. Jadi merekalah yang bertanggung jawab penuh secara hukum. Lalu sedangkan data prosesor ini atau prosesor data pribadi adalah pihak yang memproses data tersebut atas instruksi controller dan pengendali data pribadi itu sendiri. Contohnya, jika sebuah bank menyewa layanan cloud, maka bank itu adalah controller yang bertanggung jawab kepada nasabah, sedangkan penyedia cloud itu sendiri adalah prosesor yang bekerja sesuai kontrak teknis. Lalu hubungan hukumnya itu apa? Lah, hubungannya itu pengendali memegang tanggung jawab hukum utama, sementara prosesor itu wajib memastikan teknis pemrosesan patuh pada kontrak dan regulasi. Lalu di tugas saya juga ada studi kasus implementasi undang-undang PDP ini dalam sistem siakat universitas. Lantas bagaimana implementasinya?
Di sini saya bagi keempat bagian, yaitu struktur peran, proses proteksi data spesifik, mekanisme persetujuan, dan audit vendor. Nah, sebagai controller, langkah pertama yang saya lakukan adalah menerapkan mekanisme persetujuan, atau saat mahasiswa baru mendaftar, wajib ada persetujuan eksplisit tentang penggunaan data mereka. Jadi data pribadi mereka seperti data kelahiran, data tempat tinggal, lahir, orang tua, dan alamat tempat tinggal, dan sebagainya. Lalu yang kedua, saya akan memisahkan perlakuan data nilai dan keuangan orang tua adalah data spesifik atau sensitif, sehingga wajib dienkripsi lebih kuat dibandingkan data jadwal kuliah atau yang lebih umum. Dan yang ketiga ini ada audit vendor, dan yang selanjutnya ini ada audit vendor. Nah, kami akan memastikan pihak ketiga yang kami sewa atau mematuhi standar keamanan yang sama agar data mahasiswa ini tidak bocor melalui backdoor atau pintu belakang. Oke, selanjutnya itu ada analisis kasus World ID atau analisis keamanan dan etika pengumpulan data biometrik World ID itu sendiri. Nah, kasus World ID ini seperti menjadi perdebatan hangat mengenai etika dan pengembangan data biometrik iris mata di Indonesia. Nah, saya jelaskan dulu kasus World ID ini. Jadi profilnya itu World ID adalah bagian dari Worldcoin yang menggunakan alat ORP untuk memindai iris mata sebagai bukti identitas digital atau proof of personhood. Nah, bentuknya itu seperti apa? Seperti yang di slide saya awal. Nah, bulat seperti ini. Nah, dia akan scan retina mata setiap orang dan mengambil data tersebut. Lalu World ID ini seperti proyek digital identitas global yang menggunakan alat bernama ORP itu tersendiri yang memindai iris mata. Lalu tujuannya itu membedakan manusia asli dengan bot AI. Namun, aktivitas ini menjadi kontroversial di Indonesia. Mengapa? Karena mereka ini melakukan pemindaian massal dengan iming-iming token kripto atau WLD secara gratis. Praktik ini menukar data biometrik dengan uang. Inilah yang memicu kekhawatiran besar mengenai eksploitasi data. Jadi pertukaran data biometrik ini sensitif dengan nilai ekonomi sesaat, menimbulkan kekhawatiran atas eksploitasi dan privasi jangka panjang yang data mereka bakal dipakai oleh pihak oknum atau oknum tertentu. Lalu di sini ada analisis keamanan informasi dan risiko. Di sisi keamanan informasi, risiko yang dihadapinya sangat fatal. Jadi kita berbicara tentang data biometrik. Nah, yang sifatnya ini unik dan permanen. Teman-teman, jika password kita bocor, password email kita bocor, kita bisa diganti pada detik itu juga. Tapi ketika data iris mata kita bocor atau bisa digunakan oleh pihak tertentu atau oknum tertentu, nah kita tidak bisa mengganti data tersebut, apalagi kita mengganti mata kita sendiri gitu kan. Nah, resiko ini menciptakan ancaman pencurian identitas seumur hidup yang tidak bisa dipulihkan. Selain itu, ada potensi penyalahgunaan untuk surveillance atau pengawasan massal tanpa izin. Nah, kategori data ini termasuk sensitif. Nah, karena iris mata ini merupakan data biometrik yang bersifat unik dan permanen, sehingga dikategorikan sebagai data sensitif dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lalu resiko kebocoran permanen yang tadi saya sebutkan, yaitu permanennya itu secara seumur hidup, karena berbeda dengan password itu sendiri, data iris mata ini tidak dapat diubah jika bocor. Nah, ini menciptakan ancaman pencurian identitas seumur hidup. Lalu potensi penyalahgunaan data ini dapat digunakan untuk pengawasan massal, surveillance atau pelacakan individu tanpa izin, hingga pemalsuan identitas biometrik tingkat tinggi atau high level. Lalu selanjutnya ini adalah tinjauan etika dan hukuman Undang-Undang PDP, atau secara etika dan hukum UU PDP ini, praktik ini sangat problematis. Nah, yang pertama itu soal validasi persetujuan atau konsen. Nah, persetujuan ini yang didorong oleh kebutuhan uang seringkali tidak dianggap sukarela secara etika. Masyarakat yang butuh uang atau BU ini mungkin tidak peduli risikonya, dan ini adalah bentuk eksploitasi kerentanan.
Terus lalu yang kedua ini potensi pelanggaran prinsip transparansi. Apakah masyarakat awam benar-benar paham implikasi jangka panjang menyerahkan data biometrik ini mereka secara gratis ke server asing? UU PDP mewajibkan perlindungan ketat untuk data biometrik spesifik ini. Lalu pelanggarannya itu sudah jelas masuk pelanggaran UPDP. Praktik ini berpotensi melanggar pasal pemrosesan data sensitif yang mewajibkan penilaian dampak perlindungan data yang ketat. Lalu di sini ada opini saya dan saran saya sendiri, yaitu pertama larangan atau moratorium. Dan saya mungkin Indonesia disarankan melarangkan atau menghentikan sementara operasional entitas asing atau yang mengumpulkan data biometrik tanpa pusat data lokal yang terverifikasi. Lalu yang kedua itu rekomendasi buat pemerintah memperketat pengawasan lintas batas terhadap PSE atau PSE asing dan menetapkan standar audit keamanan untuk perangkat pemindah biometrik. Lalu yang selanjutnya itu rekomendasi untuk masyarakat mengedukasi diri agar tidak menukar data permanen atau biometrik mereka dengan insentif ekonomi jangka pendek. Demikian analisis saya untuk pada studi kasus mata kuliah pengantar keamanan informasi ini. Semoga bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita akan kepentingannya kedaulatan data. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.